Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Bulo dalam program Dunia Kampus oleh JDPNS. Kali ini kita akan terbang ke Amerika Serikat dan sudah bersama kita salah seorang anak muda kebanggaan Indonesia yang tengah menyelesaikan studi magisternya di Cornell University. Sudah bersama kita Mas Rifki Mufid Priyansyah atau yang biasa dipanggil dengan Mas Rifki. Live langsung nih dari Ithaca, New York. Halo Mas Rifki, apa kabar? Selamat malam, Mas Gulo. Dari sini selamat malam. Dan kayaknya kalau di Indonesia selamat siang ya. Bener. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, makasih Mas sudah mau sharing Mas di sini Mas bersama teman-teman. Semoga apa yang disaringkan oleh Mas Rifki nanti memberikan inspirasi kepada teman-teman dan semakin Amin. banyak nih teman-teman yang bisa kuliah ke luar negeri khususnya ke Cornell University. Amin. Amin. Untuk itu kita persilahkan Mas Rifki untuk memulai sharing sessionnya. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua teman-teman yang berada dimanapun. Perkenalkan, nama saya Rifki Mufid Priyansyah. Saya sekarang ini sedang menjalankan studi LLM atau Master of Laws in Cornell Law School. Yes, seperti yang sudah dilihat di slide ini. Sebelumnya, a glimpse of my life. Before I came here, saya sebagai junior assistant di kantor notaris, junior associate di Novirianti and Partners, suatu boutique law firm di Jakarta. Dan sekarang bukan hanya saya belajar, saya juga mencoba untuk bekerja sebagai research assistant for Legal Information Institute yang sebenarnya akan saya bahas juga nanti di slide berikutnya. Sebelum masuk ke Cornell Law School, saya menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020 dan juga beberapa aktivitas atau mungkin salah satu highlight yang bisa saya banggakan dari waktu itu adalah saya juga bisa meraih mahasiswa berprestasi non-akademik terkhusus pada bidang olahraga. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang saya agak berbeda dari orang-orang yang lain yang dimana kebanggaan saya ini bukan akademik. Makanya dikasihnya yang non-akademik. Salah satunya adalah dari renang dan juga lari. Yang dimana saya juga menjadi wakil ketua, dan juga pelatih di Reh Athletic Club atau Reh Swimming Club. Fun fact, Reh itu adalah artinya hukum ya. Jadi Athletic Club di Fakultas Hukum, Swimming Club di Fakultas Hukum. Dan juga sebenarnya saya off campus di FHUI, saya bisa dibilang menjalani tugas sebagai Kakak Sabang Merauke. Ini suatu organisasi yang sangat-sangat memiliki benefit bukan hanya ke saya, tapi kepada orang lain, terkhusus kepada adik Sabang Merauke. Adik Sabang Merauke ini sebenarnya orang-orang 20 orang adik-adik seluruh Indonesia yang terpilih untuk menjalankan suatu pertukaran pelajar ke Jakarta untuk mempelajari perbedaan dan cara bagaimana mereka beradaptasi di perbedaan yang dikasih kepada dari organisasi Sabang Merauke. Itu salah satu highlight yang salah satu yang bisa saya banggakan juga, yang sebenarnya bisa dilihat di Instagramnya Sabang Merauke. Kemudian saya juga volunteer Asian Games 2018, khususnya di bagian NOC Assistant. NOC itu National of Olympic Committee Assistant, terkhusus negara Hong Kong. Oke, langsung ya kita bahas Cornell Law School. Sebenarnya Cornell untuk daftar di Amerika, terkhusus law school, itu sebenarnya agak beda daripada daftar law school di Eropa ataupun misalnya di Australia ataupun di UK, karena bisa dibilang application process di Amerika itu pakai satu pintu. Jadi satu pintu ini maksudnya adalah ada bisa dibilang mempermudah sebenarnya ya melewati LSAC atau LSAC, Law School Admission
Council. LSAC ini sebenarnya satu pintu, jadi semua hal-hal yang perlu diberikan kepada law school yang kalian inginkan itu lewat LSAC. Misalnya letter of recommendation, official academic records, transcript, maksudnya ijazah dan transkrip nilai, English proficiency, it's either IELTS or TOEFL, law school report. This is one of the most important part from LSAC application. Ini harus dibayar, kalau nggak salah terakhir saya bayar $30 ke LSAC-nya. Dan juga personal statement, ini adalah hal yang paling penting, karena ini salah satu kunci untuk kalian pendaftar law school, terutama LLM, untuk membuka hati para komite-komite yang membaca aplikasi kalian. Jadi sebenarnya application prosesnya setelah kalian sudah dapat 5 hal ini, kalian kalian kirim langsung physically ke Amerika. Saya kemarin pakai pakai DHL. Jadi LSAC nanti terima, dia proses, dan juga ada biaya-biaya yang sebenarnya kurang lebih itu $150. Biaya bisa dibilang di sini Mas Bro, ini kali ya, perubahan dari transkrip Indonesia ke Amerika. Jadi standarnya dirubah dan disamain sama standar Amerika. American Law School ya. Dari situ LSAC, setelah LSAC diterima, kita akan pilih sendiri sebenarnya. Kita mau kemana? Cornell Law School, Harvard Law School, Stanford Law School. Nanti kita pilih satu-satu. Dan kita tetap tulis CV kalian, tetap ditulis di website LSAC, dan nanti setelah selesai aplikasi yang kalau kurang lebih ada 12 pages itu, nanti 5 hal ini dan harus dikirim oleh LSAC ke law school tersebut. Jadi sebenarnya kenapa saya bilang tadi ini lebih mudah, karena kita nggak usah upload LOR, English proficiency, personal statement satu-satu. Misal kalau di UK saya mau daftar ke UCL, saya mau daftar ke Cambridge, saya mau daftar ke Warwick. Nah, itu kan harus satu-satu per website, per universitas. Kalau ini, I would say it makes it easier because bisa banget cuma diklik satu-satu, nanti LSAC tinggal yang kerja. Jadi itu lebih mudah. Oke. Mas Rifki, ini dengan satu pintu LSAC bisa pilihnya lebih dari satu, Mas ya? Bisa banget. Terserah mau kalian berapa sanggupnya, mau daftar berapa, bisa terpilih sih. Boleh. Mas Rifki, boleh diceritakan sedikit lagi, Mas, tentang Law School Report itu seperti apa? Sorry, Mas, agak putus-putus. Boleh tolong didetailkan, Mas, seperti apa sih, Mas, Law School Report itu? Law School Report itu sebenarnya standarisasi dari LSAC sendiri, karena kan kalau kita misalnya kalau di UI nilai A, kalau diangkain misalnya, kalau nggak salah ya, agak lupa juga, misalnya dari 3,88 sampai 400. Kan belum tentu kalau A-nya di Amerika nilainya 3,88 sampai 4,0. Jadi Law School Report ini akan menstandarisasi nilai Indonesia ke Amerika, dan juga akan membungkus 5 hal yang saya tulis di sini. Jadi standarisasinya sudah dirubah, dan 5 requirements ini akan dimasukin ke Law School Report dan akan dikirim ke Law School masing-masing. Itu namanya Law School Report. Semuanya yang kalian upload dan dikirim physically itu akan menjadi Law School Report dan akan dikirim ke Law School masing-masing. Oke, makasih Mas Rifki. Oke, lanjut kali ya. Nah, ini yang salah satu yang penting. Why an LLM? Kenapa nggak MBA? Kenapa nggak misal MBA?
Public Administration atau MPP, Public Policy. Karena sebenarnya karena saya sarjana hukum, saya merasa dan saya emang suka banget dengan menjelajahi teori-teori hukum dan kenapa sih ada hukum ini, kenapa hukum di Amerika dan Indonesia beda. Nah, itu salah satunya kenapa saya milih LLM. Untuk lebih detail lagi, kenapa intellectual property and technology law? Karena dari dulu sebenarnya saya berteman dengan media, karena saya salah satu organisasi di FHUI saya, Perfilma, itu adalah pers film musik mahasiswa FHUI. Saya selalu bikin film dan sampai sekarang juga saya suka bikin film, bikin video. Wow. Itu salah satu kenapa saya tertarik sama Haki. Dan juga saya merasa Haki ini salah satu bentuk apresiasi kepada author or the creator of those products. Jadi kayak bentuk apresiasi juga, bentuk remunerasi, bisa dibilang ya ini hasil kalian dapat Haki, kalian dapat hak. Maka dari itu sebenarnya I feel that those kind of acknowledgement is very important as an author as well as a creator in this, in this modern world. And yeah, that's one of the reasons why. Oke, Mas Rifki, itu alasan dari S1 kemudian ngambil S2 ya, Haki. Betul. Kalau apa yang menginspirasi Mas Rifki dulu waktu SMA kali ya? Kayaknya aku mau ngambil S1 tuh hukum deh. Oke. Sebenarnya kalau jujurnya, saya nggak kepikiran S1 hukum, karena SMA saya IPA. Oke. Seperti biasa, kalau anak-anak IPA, kalau nggak FT, FK. Karena sebenarnya saya nggak bisa angka, saya nggak mau banget ngelihat angka, mau nggak mau FK. Tapi emang takdir Tuhan membawa saya ke sini, FK nggak ada yang diterima, jadi saya pindah jalur ke Fakultas Hukum. Oke. Makasih Mas Rifki. Lanjut ya. Oke. This is the LOAs that I've been offered. Salah satunya, of course, Cornell Law School, Berkeley Law School, and Melbourne Law School. And all of them are for LLM program. Yeah. Oke, dari 3 ini, Mas Rifki memang mendaftar di 3 kampus ini atau ada kampus lain yang didaftarkan? Ada satu kampus lagi yang sebenarnya nggak diterima. Itu adalah UCL. UCL. Jadi saya cuma daftar 3. Ya benar. Ya. Oke, ini diterima. Ini kan kampusnya top semua ya, dengan jurusannya juga yang bagus juga ya, top dunia. Dan bagaimana Mas Rifki mempertimbangkan untuk memilih Cornell dibandingkan Berkeley dan Melbourne? Oke, banyak yang teman-teman saya nanya sih sebenarnya, kenapa lu kenapa nggak Berkeley aja, itu lebih baik cuy, lebih tinggi rankingnya dan lain-lain. Dan sebenarnya banyak faktor ya yang bisa kalian pilih untuk memilih suatu sekolah, bukan hanya akademik pastinya, karena sebenarnya yang sebelumnya saya jelasin, saya adalah mapres non akademik. Salah satu faktor yang membulatkan saya untuk memilih law school, Cornell Law School, itu adalah aktivitas non akademiknya. Karena saya juga dulu adalah atlet renang, atlet nasional, jadi saya memilih Cornell Law School yang bisa dibilang salah satu universitas di Ivy League, yang pastinya olahraganya itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Okay. Latihannya, prestasinya, dan saya sangat-sangat beruntung banget sih sebenarnya bisa bahkan bisa berenang di sini, bisa mewakilin Cornell. Salah satunya nanti ada juga kok gambarnya. Kalau mau make sense. Dan juga itu non akademik ya. Dan pastinya nomor prioritasnya akademiknya, kayak profesornya, bentuk-bentuk jenis-jenis courses-nya. Dan misalnya kalau di UI, FHUI ya sebenarnya,
bentuk-bentuk kelasnya sebenarnya ya satu kelas seperti biasa, baca buku, ujian selesai. Kalau di sini sebenarnya ada banyak jenisnya, misalnya ada ya regular or standard courses, and misalnya ada juga seminar classes. Seminar classes ini salah satu yang paling challenging ya, karena bukan hanya kalian dituntut untuk membaca beratus-ratus halaman untuk satu kelas saja, tapi apa yang kalian baca itu harus dikasih ke kelas, harus diomongin, harus kita bahas. Dan seminar kelas ini sebenarnya lumayan sedikit orangnya, misalnya ada 10 orang, jadi kita sama-sama bertukar pikiran dari masing-masing experience. Jadi itu yang Cornell Law School ada, makanya salah satunya itu saya pilih Cornell Law School. Mas Rifki lagi ngapain waktu itu, waktu nerima surat cinta dari Cornell, Mas? Saya lagi kerja sih. Saya lagi kerja di law firm. Kalau nggak, saya ingat banget, saya lagi ngurusin suatu BUMN, bankruptcy. Saya lagi balas email, tiba-tiba ada, terutama yang Cornell ya, tiba-tiba ada email datang, admission in Cornell Law School's LLM program. Kalau yang itu Cornell ya, kalau yang Berkeley itu saya, ini fun fact juga sih, lagi tidur sebenarnya, kalau nggak salah lagi Twitteran deh. Anak Twitter nih. Anak Twitter. Lagi Twitteran gak jelas, lihat-lihat meme biasa ya, manusiawi. Tiba-tiba ada email Berkeley. Dan kalau yang Melbourne, karena ini offernya 2020, itu lagi puasa. Habis sholat, alhamdulillah dapet. Gitu sih, beda-beda ya. Makasih banyak Mas Rifki udah menunjukkan 3 surat cintanya ya pada teman-teman ini. Dan semoga nanti yang udah di-sharing Mas Rifki ya teman-teman ini nanti menjadi motivasi buat teman-teman. Wah, nanti aku harus dapat tuh surat cinta ini. Terutama. Amin. Amin. Terima kasih Mas Rifki. Siap. Oke, kita lanjut. Oke. Ini live at campus, live at Cornell Law School. Ini sebenarnya kelas-kelas, salah satu kelas ya yang bisa dibilang lebih modern. Sebenarnya banyak banget kelas-kelas yang tua-tua, karena Cornell Law School itu salah satu fakultas yang paling tua di Cornell, dan sebenarnya mostly in the US universities, law school itu salah satu yang paling tua seharusnya. Dan ini tapi yang lebih modern, yang bisa sangat-sangat bagus sih, nyaman banget buat belajar di sini. Apalagi yang kalau kanan bawah ini community student lounge ya. Jadi bisa ketemu orang, bisa duduk doang, bisa makan. Sangat-sangat nyaman. Mas Rifki? Dan ya. Satu angkatan, satu kohortnya Mas Rifki ada berapa orang yang di... Oh iya, benar. Saya untung Mas Gula ingetin. Kenapa saya milih Cornell Law School juga? Karena orang itu sangat sedikit. Okay. Compared to other law school. Karena kalau di Cornell Law School itu under 100. Kalau bisa dibilang misalnya kalau Berkeley atau Columbia itu, atau NYU bahkan kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah, bisa di atas 300. Kalau Berkeley itu di atas 250. Jadi faculty and student ratio-nya itu salah satu yang penting juga, bisa dimasukin ke konsiderasi. Itu sangat-sangat dikit kalau di Cornell Law School. Jadi engagement-nya jadi lebih tinggi, diskusinya jadi lebih mantap. Oke, dan bagaimana Mas diversity-nya Mas di kelasnya Mas Rifki? Oh, diversity-nya. Boleh. Karena kalau LLM itu digabung sama JD. JD itu adalah Juris Doctor. Kalau yang belum tahu, JD itu kalau bisa disamain sama di Indonesia itu sama aja sarjana hukum ya. Tapi sarjana hukum di US, which is JD, itu mereka harus punya S1 dulu. Tapi sebenarnya mereka bilangnya JD itu bukan master. Jadi saya sebenarnya kurang tahu itu JD itu S1, S2, S3.
Mungkin S1,5 kali ya. Karena mereka nggak dibilang itu, mereka nggak menganggap mereka itu master student. Mereka anggap mereka JD student. Nah, JD student nih ada yang beneran bukan hanya dari Amerika sendiri, ada yang juga dari Amerika Selatan, China, uh, Eropa, banyak juga. Apalagi LLM-nya lagi. Seangkatan LLM saya, you name it, I got it. Semua negara ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sampai nggak bisa di list lah, ada banyak semuanya. Bisa Mas, bertemu sama mereka-mereka ini, luar biasa. luar biasa. Mas Rifki, sebelum kita jauh nih membahas tentang Cornell ya. Ini kan Cornell ini kan salah satu Ivy League ya. Yes. Nah, itu dalam jualannya Mas Rifki nih di application form. Itu Mas Rifki apakah menjual dari sebagai mahasiswa berprestasi di FHUI-nya, juga menjual sebagai relawannya, menjual sebagai swimmer ya, perenang, Yes. atau Yes. ada hal lain spesifik mungkin sesuatu dulu masalah di masa lalu yang Mas jual dalam aplikasi? Oke. Thank you Mas Gulo sudah bawa isu ini. Ini penting juga ya, karena tadi sebelumnya yang sudah saya bilang kalau personal statement itu adalah kunci untuk membuka hati para komite buat nerima aplikasi. Kombinasi dari faktor-faktor yang Mas Gulo bilang itu saya masukin semua, saya jadikan satu benang merah. Kenapa Mapres, non-akademik, kerjaan apa yang relevan, kerjaan di law firm ya maksudnya setelah lulus, organisasi di S1, dan apa yang bahkan setelah lulus yang mau dilakuin dengan ilmu-ilmu yang ada di Cornell, lu mau apain, itu saya tulis semua. Jadi dari sebelum, sesaat, dan sesudah itu harus ada benang merahnya. Salah satu kunci di personal statement sih. Oke, Mas Rifki. Dan Mas Rifki kan sudah bekerja di law firm. Itu apa yang Mas jual dan bagaimana Mas menjual kerjaannya Mas? Maksudnya seperti ini, apakah Mas jual jenis masalahnya, tingkat masalahnya, maksudnya di level nasional kah, internasional, atau jumlah dari dan jenisnya? Bagaimana Mas Rifki? Oh, oke. Baik. Sebenarnya kalau dari saya sendiri, kan saya juga pernah intern di bank, saya pernah kerja di notaris, saya pernah kerja di law firm, saya masukin itu semua, jadi dengan experience yang ada, sebenarnya saya ambil satu masalah yang saya mau bawa di Cornell Law School. Jadi saya mau belajar untuk mengatasi masalah itu yang saya dapatkan dari kerja. Nah, it doesn't have to be international or very very big numbers of money, tapi yang penting apakah kalian bisa membawa cerita di personal statement itu nyambung atau enggak. Itu sih yang paling penting. Oke, makasih Mas Rifki. Oke. Mungkin bisa boleh nggak ya saya iniin Canvas, Mas? Iya, silakan Mas. Oke, jadi kalau live at campus di Cornell, sebenarnya nggak di Cornell aja sih, karena saya juga berbicara sama orang-orang yang ada di Pennsylvania, Yale, dan lain-lain. Mereka pakai Canvas. Mungkin saya kasih tahu juga ya Canvasnya. Canvas itu apa Mas Rifki? Oke, Canvas itu apa benar-benar? Agak jumpy ya. Mohon maaf. Jadi Canvas ini sebenarnya adalah Nah, Canvas ini adalah penghubung antara kita, dosen, dan kerjaan kita, maksudnya secara akademis ya, sebagai student. Nah, di sini misalnya ada dashboard, ada courses. Ini adalah courses yang saya ikuti. Ada consumer data privacy, global M&A, intellectual property, negotiation in business and sports, topic in intellectual property. Ini hal-hal yang paling berguna
karena kalian pasti ngelihat kanvas ini bakal setiap hari. Misalnya saya klik ya di topik in intellectual property. Jadi dosennya pasti misalnya di kelas besok minggu depan suruh baca ABCD, dia pasti naruhnya di assignment. Misalnya ada week 1, week 2, week 3, week 5, dan lain-lainnya. Dan juga yang tadi yang sebelumnya saya bilang, kan ada discussion ya. Ada seminar kelas. Seminar kelas ini yang salah satu kenapa konsiderasi saya masuk Cornell Law School, karena ini. Misal saya masukin ya. Misal kita coba week 1 discussion. Nah, ini kan tentang topik intellectual property. Jadi, apa yang setelah kita baca, itu kalian tulis komentar tentang bukunya, artikelnya, apapun, atau pertanyaan. Nah, misalnya ini dari Anthony atau dari Houston, mereka ditulis semua sampai bawah, dan ada banyak ya. Saya juga nulis, pastilah, Griffin dan kawan-kawannya. Nah, ini bahan pembicaraan yang ada di kelas. Jadi inilah mengapa seminar kelas itu salah satu yang paling penting, yang sebenarnya saya kira nggak ada di Indonesia ya, terutama di FHUI pas saya S1. Ini sangat-sangat berguna sih. Dan juga misalnya inbox kalau kalian mau tanya-tanya atau mau bicara sama dosen atau profesor, lewat inbox kanvas. Baik, makasih Mas Rifki. Mas, seminar kelas itu dalam bentuknya di kanvas, apakah juga dalam bentuk online meeting di Zoom atau in person juga? Oh no, ini di kelas, tetap di kelas in person, 10 orang sama profesornya juga. Dan di kanvas itu gunanya jadinya sebelum kelas, komentar-komentar studennya di post, nanti pas hari H kelas, profesornya bilang, misalnya ya, Rifki, kamu tadi di komentar di kanvas bilang ABC, coba diulangi lagi, dan gimana menurut kamu tentang teman kamu, misalnya tadi Griffin ngomong ABCD, coba kamu sanggah, gitu. Nanti bertukar pikirannya dari sana. Itulah tadi mengapa Mas Rifki mengatakan bacanya itu puluhan sampai ratusan lembar ya Mas ya, untuk kelas ya. Yes, betul. Betul sekali. Untuk satu kelas. Oke, satu kelas. Oke, lanjut kali ya Mas. Boleh Mas Rifki, untuk sekitaran kampus tadi ya Mas ya? Yes. Itu Mas sudah keliling-keliling kampus, di mana tempat favorit Mas Rifki di kampus? Tempat favorit? Sebenarnya tempat favorit saya belajar bukan di law school. Okay. Karena saya merasa kalau saya di law school saya udah mumet gitu. Aduh, saya nggak mau lagi di tempat ini gitu, mau keluar. Jadi sebenarnya saya milih ke tempat yang non law school, yang nggak ada law schoolnya sama sekali. Misalnya misalnya di library universitas, misal 5 menit dari law school, atau mungkin library di fakultas sebelah, gitu sih Mas. Sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Rifki. Oke, boleh lanjut ya Mas, berarti ke off campus. Nah, off campus sebenarnya kan saya sudah dibilang itu saya kerja sebagai research assistant untuk Legal Information Institute. Ini sebenarnya nggak terlalu off campus, tapi masih di bawah Cornell Law School, tapi agak independen daripada Cornell Law School. LIA ini adalah legal information that are free and very, very accessible through law.cornell.edu. Kita sebenarnya berpartner sama African LII, African Legal Information Institute, yang dimana sebenarnya kita bahas semua masalah atau cases or statutes that are newly published, or kita bahas, kita rangkum, dan kita upload ke LII Cornell ataupun ke African LII. African LII ini, kalau LII Cornell di bawah Cornell Law School. Kalau African LII ini dibawahi oleh University of Cape Town. Jadi kita selalu berdua, terkhusus Afrika, bisa ada yang membahas women and justice, ada yang membahas international law,
ada yang membahas economic law, dan kawan-kawannya. Tergantung bos mau nyuruh apa, kadang-kadang women and justice, kadang-kadang mengenai international law, bisa bahas apa aja sih. Oke, organizations. Ada banyak sih sebenarnya. Saya semester lalu dan semester sekarang member dari Muslim Law Student Association, Intellectual Property and Technology Student Association, Graduate Student Representative for Cornell Indonesia Association, dan member Cornell Swim Club and Cornell Triathlon Club. Ini sangat bisa dibilang membantu saya untuk keluar dari kemumetan law school pastinya. Kalau MLSA atau Muslim Law Student Association biasanya kita ngumpul-ngumpul, bahas-bahas apa yang kalian pelajari. Kadang-kadang memang agak nggak related to Muslim knowledge, but it's mostly like because we are the law students, so jadi kadang-kadang membahasnya law aja, tapi sometimes kita juga pergi ke masjid, cari-cari masjid bareng-bareng, sholat Jumat dan gitu. Kalau Intellectual Property and Technology Student Association, karena banyak COVID restriction sebelumnya 2020 dan 2021, jadi ada beberapa yang semuanya dipindahin ke Zoom. Jadi misalnya kita ngebuat webinar oleh Cornell Law Alumnus, yang pastinya dia juga member of Intellectual Property and Technology Student Association, atau lawyer-lawyer yang berkecimpung di area haki atau intellectual property, dan juga teknologi pastinya. Kalau graduate student representative ini ya ini dipilih orang-orang sih sebenarnya, dipilih teman-teman S2. Kalau Rifki, kamu udah jadi representatif di CIA atau Cornell Indonesia Association. Dan yang keempat, member Cornell Swim Club and Cornell Triathlon Club, karena ya, I love sports, and it's an Ivy League, so why not? Baik, Mas Rifki. Dan, boleh. Silakan, Mas. Oh, Mas Guru, silakan. Gak apa-apa. Oke. Dengan banyaknya tugas, Mas, yang membaca dan yang lainnya, bukan berarti kita itu tidak bisa mengikuti organisasi ya, Mas ya. Ini bahkan salah satu untuk bisa healing atau mengurangi stres kali, Mas ya. Yes, banget, betul. Ya, pokoknya organisasi ini sebenarnya penting ya, yang balik lagi untuk mengeluarkan stres-stres yang ada, karena bisa ketemu orang-orang, bisa not only the graduate students but also the undergrads. So they're nice, they're very welcome to us as a graduate student. Berbeda kan, misalnya kalau di FHUI. Pas saya S1, sebenarnya saya nggak pernah ketemu sama anak-anak S2, nggak pernah saya ketemu anak-anak S3. Jadi agak cultural shock juga, kayak, wah ini anak S1-nya sebenarnya welcoming banget, dan juga open sama hal-hal yang nggak pernah mereka tahu, apalagi kita ada international student yang biasanya sih S1 undergrad sih orang Amerika ya, maksudnya udah lama di Amerika dan udah lancar lah ya bahasa Inggrisnya, dan kita yang graduate student yang dari all over the world, mereka sangat-sangat welcome. Jadi ya gara-gara itu kan bisa mengurangi stres dan kawan-kawan. Okay, this is one of the highlights. Ini yang kiri atas itu teman-teman LLM, yang bawah juga teman-teman LLM. I cook the Indonesian food for them. I think Kenapa? Apa yang Mas Rifki masak? Ada banyak sih. Yang pertama ayam taliwang, ayam bakar Padang, martabak, terus ada nasi goreng. Wow, itu gimana kamu bisa masak gitu, Mas? Belajar sebelumnya? Well, ya. Salah satu aside hobi itu saya masak. Wow. Saya sebenarnya bisa masak. Wow. So yeah. Keren. It was pretty challenging karena salah satu banyak
bahan-bahan masak yang sebenarnya nggak ada ataupun mahal nggak ada dan mahal. Jadi kadang-kadang harus mikir otak, aduh ini resepnya apa ya yang bisa, yang ada, yang harus di-adjust sama yang ada, yang available ingredients-nya. Kalau yang kanan atas sebenarnya saya juga yang masak. Ini barbecue oleh Indonesian, ini graduate students at Cornell. Saya masak juga. Ini kalau nggak salah pas awal-awal winter, kalau nggak salah November ya. Jadi udah mulai dingin tapi masih bisa keluar. Kalau sekarang agak susah untuk keluar. Kalau yang ke bawah, ini di Cornell Swimming Club, di mana saya wakilin Cornell di invitation game oleh University of Pennsylvania, sesama Ivy juga. Dan kita sebenarnya masuk juara 2 ya, kalau nggak salah. Overall. Wow. Mas Rifki tersalurkan Mas ya. Jadi passionnya dalam itu tersalurkan di Cornell ya akhirnya ya. Yes. It was truly an honor for me to swim for Cornell. At least for me. Like saya sebelumnya juga udah bilang saya bukan orang-orang yang akademik banget. Bisa dibilang. Jadi ini salah satu, bahkan sebenarnya nggak saya pikirin bisa masuk berenang di sini. Kayak luar biasa lah. Dan sebenarnya mohon doanya juga sih sebenarnya minggu depan insya Allah bakal lomba lagi di Princeton sama Ivy juga. Jadi ya let's see. Semoga dapat yang terbaik Mas menang ya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Oke, lanjut. Kita lanjut. This is it's not really like academically related. It's udah kemana aja sih? Selain di Itaka pastinya. Selain di desa Itaka ini. Sering ditanya gitu juga Mas sama teman, udah kemana aja? Betul, pasti dong. Udah kemana aja. Dan sebenarnya itu ya keluarga nanya, teman-teman nanya. Saya juga aktif di Instagram, jadi mungkin bisa di-follow. Kalau ini pas winter break, ini di Miami, di bawah di New Orleans, dan kemarin juga udah pernah ke Philly, ke Boston, ke Niagara Falls di atas lagi, dekat Kanada. Itu sih. Which is nice. For this short time, it was pretty hectic. Walaupun kemana-mana sudah nggak terlalu banyak sih menurut saya sih. Tapi ya, alhamdulillah, disyukuri aja. Oke, Mas Rifki, ini jalan-jalan seperti ini bagaimana pengaturan jadwalnya? Maksudnya setelah ujian kah atau bagaimana? Oh pasti setelah ujian. Atau kita selalu liburan pas ada liburan. Kita kita liburan pas tanggal merah atau mungkin kelasnya nggak ada. Jadi misalnya, karena kalau saya baru paham juga di sini, mostly orang-orang hari Jumat tuh nggak ada kelas. Jadi bisa dipolin Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kadang-kadang liburnya itu Senin, Selasa. Jadi misalnya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Jadi fall seminggu. Bisa lanjut. Oke, menarik. Gitu. Adalah waktunya. Tetap ada kok. Bukan stres-stres doang ya ada, tapi alhamdulillah senang-senangnya ada. This is likes in effect. Karena di sini upstate New York itu jadi dinginnya luar biasa. Kita harus ambil hikmahnya. Yang di kiri atas bawah bisa dibilang ini namanya slope di Cornell. Ini di universitasnya, di dalam Cornell. Jadi kita bisa main ski. Nggak kayak di gunung sih, tapi tetap hill-nya lumayan terjal. Bisa main snowboard, bisa main ski, bisa main sledding sama orang-orang. It was pretty fun. Wow. It wasn't pretty, but it was fun. Tanpa harus keluar jauh-jauh ya di kampus. Tanpa harus keluar jauh-jauh. Cuma bilang ke grup angkatan, ada yang punya sledding nggak? Minjem dong. It was free basically. Wow. Dan juga itu winter activities ya. Misal kalau summer atau fall, kita bisa ke kanan nih, terjun, curug-curug. Banyak banget curug-curug di sini. Dan itu gede-gede juga.
Dan pastinya daunnya banyak, hikingnya juga lumayan banyak. It was pretty. It was pretty. I cannot even. I'm speechless about this nature thing in Ithaca. So yeah, it was. There are a lot of things to see and to do basically in here. Karena sebenarnya banyak orang ngapain sih ke desa? Ya why not? Because we have this. Jadi nggak terlalu city oriented dan lain-lainnya. Ya, Mas Rifki untuk bisa ke Curug nih misalnya, itu Mas Rifki apakah solo travelernya atau bareng teman-teman atau seperti apa Mas? Ini sebenarnya accessible banget dengan jalan kaki dari Cornell, dari kampusnya sendiri. Karena misal nyebrang dikit udah hutan, nyebrang ke kiri udah Curug. Wow, ini salah satu preferensi ya kali ya memilih Cornell ya. Jadi. Iya betul, benar. Ini this is my element. Dan juga di wallpaper saya, di background saya, ini kan Cornell ya. Ini salah satu landmarknya Cornell. Minggir dikit kali ya sini. Ini namanya Clock Tower ya. Kan saya bilang tadi kan, minggir dikit udah Curug, minggir dikit hutan. Minggir atas lagi udah danau. Oke, wow, itu dapat semua. Jadi dapat semua, alhamdulillah. Minggir dikit New York ya Mas ya. Benar-benar. Oke, kita balik lagi ke dislikes. Dislikes-nya dingin sekali. Menurut bagi saya orang Indo ya. Ini di kiri winter storm. Ini saya ambil di Cornell Daily Sun sebenarnya. Ini ambil sendiri ya? Saya ngambil fotonya. Kenapa? Ini ambil sendiri fotonya. Oh bukan, ini saya ngambil dari Cornell Daily Sun, newspaper in here. Salah satu di snowstorm 2021-2022. Ya beginilah, visible yang nggak terlalu jauh, saljunya tinggi, dan ya banyak saljunya turun, mata dingin, tangan dingin, kaki dingin, semuanya sih dingin. Jadi perasaannya nggak sampai dingin ya Mas ya? Kenapa? Perasaannya sampai dingin ya? Perasaannya sampai dingin juga. Dingin banget. Dan juga bahkan sebenarnya kalau saya sendiri, dinginnya ini sampai dulu, mungkin pas saya masih belum beli sarung tangan yang proper ya, ini saya sampai tangan saya sampai berdarah-darah karena ini saking dinginnya. Wow. Bukan berdarah-darah ngocor ya, jadi tetap kayak ada baret-baret dinginnya gitu loh Mas. Jadi kayak lumayan serem juga. Dan untuk di forecast yang kanan ini kan minus 13. Sebenarnya ini masih bisa dibilang standar tapi agak lumayan ekstrim, tapi nggak terlalu ekstrim. Nah, kemarin saya di sini sih kemarin bukan hampir. It reaches up to minus 23. Siang, sore malam. Jadi kayak freezing. Wow. Dan minus 23 yang pertama. Yang kedua, dislikes-nya lagi, ini kalau orang biasa, orang kita orang tropis, ya mereka punya 4 musim. 4 musim ya, misalnya musim fall 2 bulan pertama, spring berapa bulan, winter berapa bulan, summer berapa bulan. Kalau di Ithaca kemarin, ini saya screenshot-nya kalau nggak salah 3 hari yang lalu. Ini 4 musim di 4 hari yang berturut-turut, bukan lagi berbulan-bulan. Misal, kita lihat ya, today-nya salju, besoknya ada matahari, besoknya lagi ada angin, besoknya lagi ada hujan. Jadi, terserah Ithaca deh. Jadi, saya bingung mau pakai baju apa besok, mau pakai baju apa hari ini, bingung sendiri jadinya. Mas Rifki, weather forecast-nya betul-betul sangat berarti sekali Mas ya? Di Amerika ya? Aktif banget. Saya di Jakarta nggak pernah lihat weather forecast. Paling langsung keluar Mas ya lihat ya, hujan. Iya, keluar dikit. Oh iya, udahlah santai. Jadi bahkan kalau di sini di slide-nya harus ngeliat weather forecast per hour. Jadi kayak misal saya per hour bukan per daily lagi. Misal jam segini saya mau ke law school, terus habis itu saya mau pulang atau saya mau tes COVID di sini. Kan keluar jalan kan, jam berapa nih? Jam 9, jam 10. Karena bahkan misalnya jam 8 pagi,
itu salju jam 10, jam 11, jam 12 tuh tiba-tiba terang. Jadi saya nggak tahu, jadi tergantung jamnya juga. Gitu Jadi sih. lucu juga Mas ya, kita pakai jaket dan semuanya tebal, tiba-tiba di sore hari itu Panas. Oh iya, tadi aja ya sebenarnya hari ini baru tadi itu ada snowstorm, tapi cuma 10 menit sih, dan itu beneran tebel. Kalau di foto yang kiri ini kan masih kelihatan ya, misalnya 50 meter. Ini tadi tuh visibility-nya cuma 5-10 meter, dan itu walaupun 10 menit sih, dan itu lumayan, bukan lumayan lagi, besar banget saljunya, tapi 10 menit kemudian matahari muncul. Jadi itu bahkan a matter of minutes, bukan a matter of hour or day. Baru tadi aja. Itu sih. Iya sih, dislike-nya itu aja sih, weather. Mostly about weather. Well, yeah, I think that's it for me. And Yeay, that's wow. information. Oke, ini teman-teman bisa main-main ya, berkunjung ya ke Instagramnya Mas Rifki, ke LinkedIn, bahkan ke emailnya ya. Betul. Betul sekali. Ya, untuk melihat bagaimana keindahan di Cornell, dan mungkin jarang kali Mas ya, upload komplain atau dislike-nya kali ya di sosial media ya. lumayan sih kalau tentang weather, kayak aduh pakai baju apa nih, upload. Jadi kita aja sih. Mas Rifki tadi mengatakan stres kuliah di Cornell. Seberapa stres Mas kuliah di Cornell? Kalau dibilang kalau dibandingin S1 pastinya 100% dong. Beda banget soalnya FHUI sama Cornell Law School secara academically dan juga level of study-nya ya. Maksudnya kan ya ini S2, jadi ya mau nggak mau emang harus dipaksa buat lebih aktif, lebih pinter untuk cari-cari apa inti dari apa yang dibaca, dan itu sih. Dan juga PR-nya, tugasnya, peer pressure maksudnya pas di kelas kalau orang-orang ngomongnya lumayan pinter, jadi kayak saya agak insecure dikit, kalau ini pinter banget, gitu sih. Tapi stresnya ya it's bisa dihandle. Baik, sebagai salah satu anggota Ivy League, gimana Mas Rifki rasanya menjadi mahasiswa Cornell University? Bangga sih. Alhamdulillah diterima. Dan apalagi background saya olahragawan. Karena kan Ivy League it's the American collegiate institution. Jadi sportsnya sangat-sangat uh, diprioritaskan bisa dibilang. Jadi bisa berkesempatan kuliah di sini dan juga apalagi menyalurkan hobi saya sendiri, itu sangat-sangat berharga. Alhamdulillah. Wow. Jadi nggak mahasiswa kupu-kupu ya Mas ya? Walaupun pilih di ya, alhamdulillah diberikan keseimbangan akademik dan non akademik. Mas Rifki, makasih banyak. Bagaimana Mas Rifki mendanai pendidikan Mas di Cornell? Ya, saya pakai person bisa dibilang funding sendiri, nggak pakai beasiswa dan lain-lain sih. Nggak pakai student loan juga, murni dari saya sendiri. Pernah coba beasiswa sebelumnya Mas Rifki? Yes, I have applied for LPDP PTUD di tahun 2021, kalau nggak salah gelombang 1. Di mana itu kalau PTUD sebenarnya udah megang LOE Cornell dan tidak dapat, nggak lolos. Oke, berarti tidak ada jaminan Mas ya kalau sudah dapat perguruan tinggi utama dunia ya, kampus-kampus betul banget LPDP. Oke. Dan ya banyak sih kayak universitas di PTUD kan ada banyak ya, kalau bisa dilihat kalau teman-teman lihat cek di website LPDP, yang dimana kampusnya topnya luar biasa dan banyak juga yang nggak diterima. Di atas Cornell sebenarnya banyak banget yang nggak diterima. Baik. Walaupun udah punya LOE. Oke.
saya. Apa yang membuat Mas Rifki tetap ingin fight lanjut kuliah tanpa beasiswa? Pastinya saya prioritaskan diri sendiri dong. Alhamdulillah saya juga diberikan rezeki yang ada, jadi bisa lanjut, dan juga saya memilih langsung juga tanpa menunggu-nunggu yang lain, karena saya rasa kalau diundur-undur lagi nggak tahu kapan, COVID juga, takutnya COVID malah merambah lebih tinggi, jadi di cancel. Dan bahkan sebenarnya bisa jadi, bahkan LLM tahun lalu saya, ya maksudnya angkatan sebelum saya, itu semuanya hampir 50% Zoom. Jadi nggak ada acara, nggak ada in person. Dan alhamdulillah kalau sekarang kan in person semua. Jadi ya, it's the right time, I guess. Baik, makasih. Mas Rifki, apa pesan nih yang ingin Mas Rifki sampaikan kepada teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri, khususnya ke Cornell University? Ini sebenarnya agak klise sebenarnya kalau pesan-pesan. Ya, believe in yourself. It is true. You have to believe in yourself. Karena saya sendiri bukannya merendah untuk meroket ya. Karena ini fakta. Saya di S1, IPK saya nggak cum laude. Standar lah. Kalau ya standar aja sebenarnya, nggak tinggi, nggak rendah. Dan saya juga lulusan belum punya experience sama yang terlalu banyak. Dan saya benar-benar, saya bilang tadi personal statement, saya mengandalkan personal statement, saya rangkai itu semua kata-kata per kata, per huruf, apakah benar, per titik, koma, itu saya liatin, maksimumin apa yang kalian kirim ke komite, apa misalnya ke LSAC atau ke law school yang kalian inginkan, atau bukan law school aja sih sebenarnya, ke fakultas lain juga. Believe in yourself, sama minta bantuan orang tua sih secara doa. Itu juga penting. Oke, makasih. Dan yang terakhir, Mas Rifki, apa harapan seorang Rifki Mufid Riansyah untuk Indonesia yang lebih baik? Harapan saya untuk Indonesia yang lebih baik. Berat sekali ya pertanyaannya, Mas Gul. Sebenarnya kalau bisa dibilang nggak usah lihat-lihat yang tinggi-tinggi ya, misal kayak it starts from yourself. Kalau kalian bisa, balik lagi, if you can believe in yourself, pasti kalian bisa merubah sesuatu dari yang kecil nanti lama-lama jadi besar. Dan kalian juga nggak bisa secara instan menerima hasil. Misal saya balik lagi ya, saya TOEFL berkali-kali tes buat masukin ke Cornell sama Berkeley, saya berkali-kali tes TOEFL. Jadi berulang-ulang, dan jangan patah semangat juga, jangan sedih. Jadi kalau ada yang gagal, move on aja, langsung fokus ke objek selanjutnya dan lain. Itu sih, Mas. Jadi untuk Indonesia sendiri sebenarnya, kalau kalian bisa merubah dari kalian sendiri, kalian bisa merubah kecil di sekeliling kalian, dan insya Allah pastinya bisa merubah Indonesia eventually. Makasih banyak, amin, amin, amin. Itu harapan yang sangat mulia sekali, Mas Rifki. Sekali lagi terima kasih, Mas Rifki. Sukses untuk studinya di Cornell Law School dan karirnya ke depannya. Amin, 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 amin. Makasih banyak teman-teman. Semoga apa yang telah disaringkan oleh Mas Rifki tadi bisa memberikan inspirasi dan membuka paradigma baru nih buat teman-teman bagaimana kuliah ke luar negeri. Ya, dengan atau tanpa beasiswa tentunya ya. Dan semoga nanti teman-teman bisa menjadi the next-nya Mas Rifki nih, kuliah ya di kampus Ivy League, terutama di Cornell University. Semoga semakin banyak nih representasi Indonesia yang ada di kampus-kampus top dunia. Amin, amin, amin. Mas Rifki, terima kasih banyak, ini luar biasa sekali, Mas. Terima kasih Mas Guru sudah invite saya ke sini. Sama-sama. Baik, Mas Rifki. Semoga berguna informasinya, kawan-kawan. Amin, amin. Makasih Mas Rifki.
Dan teman-teman semuanya, saya Golo dan seluruh tim dari Jadi PNS mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program Dunia Kampus maupun program lainnya oleh Jadi PNS. Terima kasih.